Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Fatur Rahman dengan NPM 6421609, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pandesakti Tegal. Di sini saya akan mereview jurnal tentang optimalisasi jenis kompresi uap untuk desalinasi air laut menggunakan metode DFMA atau Design for Manufacture and Assembly. Yang pertama ada latar belakang. Jurnal ini memiliki latar belakang dalam beberapa tahun terakhir. Akses terhadap air bersih dan listrik telah menjadi salah satu isu global yang paling mendesak antara tahun 2012 dan 2040. Konsumsi energi global diproyeksikan meningkat sebesar 48%. Jadi terbentuknya jurnal ini karena akses terhadap air bersih dan listrik menjadi salah satu isu global yang paling mendesak. Mengingat dari judul jurnalnya yaitu desalinasi air laut, yaitu pengubahan air laut menjadi air tawar atau desalinasi air laut. Berbeda dengan desalinasi termal atau desalinasi yang menggunakan panas, desalinasi reverse osmosis atau RO menggunakan tekanan yang dipandu membran untuk menghilangkan partikel padat dari air umpan dengan mengorbankan biaya operasional yang tinggi. Industrialisasi modern memerlukan inovasi cepat dan produksi peralatan berkualitas tinggi. Jadi ya di sini dengan industrialisasi yang modern kita memerlukan inovasi terbaru dengan menekan biaya operasional agar serendah mungkin dan memproduksi peralatan dengan berkualitas tinggi. Yang ketiga ada metode DFMA. Metode DFMA memiliki banyak keuntungan, termasuk peningkatan kualitas, pengurangan jumlah komponen, perakitan yang disederhanakan, biaya produksi, dan evaluasi segala hal, mulai dari proses desain hingga produk akhir. Metode ini, Design for Manufacture and Assembly, memiliki banyak keuntungan, karena kita mendesain terlebih dahulu, kita menganalisis dahulu kualitas komponen-komponen yang akan dibuat serta perakitan-perakitan yang disederhanakan serta costing harga atau biaya produksi dan evaluasi segala hal mulai dari proses desain hingga produk akhir. Menurut saya metode ini juga sangat menguntungkan karena kita bisa mengetahui terlebih dahulu apa saja kekurangan-kekurangan yang akan kita buat, peralatan-peralatan yang akan kita buat. Jadi sebelum kita membuat itu, kita sudah mengetahui apa-apa saja komponen-komponen yang akan kita buat, komponen yang akan kita pakai, serta waktu perakitan yang disederhanakan. Dalam jurnal ini, metode penelitiannya menggunakan dua. Yang pertama ada metode penelitian dengan DFMA atau Design for Manufacture and Assembly. Yang kedua ada Required Equipment atau peralatan-peralatan yang diperlukan. Menggunakan dua metode penelitian, satu DFMA dan Required Equipment. Nah, apa itu DFMA? Yaitu Design for Manufacture and Assembly. Membuat strategi desain untuk perangkat desalinasi air laut menggunakan perangkat lunak CAD
digunakan untuk mendesain seluruh mesin, termasuk semua bagian dan komponen. Selama perakitan, beberapa komponen tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, komponen-komponen tersebut akan dipasang dengan benar dengan perakitan tambahan. Jadi kita akan mendesain terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak CAD, seluruh mesin yang akan dibuat, komponen-komponen yang akan dipasang, lalu kita assemblykan atau perakitan bagian-bagian dan komponen dijadikan satu. Setelah itu kita akan tahu apa saja yang diperlukan. Ini juga ada metode recruitment atau peralatan yang diperlukan. Yang pertama ada pipa persegi galvanis dengan spesifikasi 4x4 x 0,4x4 meter sebenarnya 4. Yang kedua ada pipa persegi galvanis juga 4x2 x 0,35x4 meter, plat logam 122 x 244 cm x 0,7 mm. Yang keempat ada meteran air 12 volt, botol air plastik 150 liter, botol air stainless steel 120 liter, 7 ada selang PVC, ada pipa PVC berbentuk L, ini selang untuk pipa PVC 350 gram, pipa logam 34 kali 1 meter, L pipa stainless steel setengah, pipa kavitasi setengah kali 1 meter, pemanas 200 watt, layar LCD dengan I2C, jumper, saklar, kabel jumper, panel surya juga karena kita butuh panel surya untuk tenaganya, pelampung otonom, sensor sonar, sebuah Arduino, detektor panas karena kita juga butuh pendeteksi panasnya. Yang terakhir ada relay 2 saluran. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan, bisa dilihat desain dari jenis kompresi uap untuk desalinasi air laut. Di sini ada panel suryanya, terus ada tabung, tidak lebar dan kecil juga. Tahapan proses konversi ini yang pertama menggunakan pengisian tahap 1 dilakukan dengan menggunakan panel baterai dan pengisi daya surya menggunakan tenaga panas. Yang kedua adalah menghubungkan sensor Arduino dan pompa air ke baterai. Yang ketiga dengan menggunakan sensor jarak, air akan secara otomatis dipindahkan dari pompa air ke tangki atas. Sensor pemanas akan mendeteksi panasnya dari tangki evaporator, pipa uap, pipa kapiler, dan tangki atas, dan dari tempat-tempat lain. Lalu saat baterai terisi penuh, buka keran untuk mengisi tangki evaporator. Jika pemanas terisi penuh, secara otomatis akan memanaskan air hingga 100 derajat. Saat air mendidih, uap ditarik ke tabung kapiler dan didinginkan terus berulang sampai menjadi cair tawar. Jadi begitu tahapan prosesnya dari jenis kompresi uap untuk desalinasi air laut. Nah, di sini ada perbandingan real time perakitan serta perakitan menggunakan metode DFMA atau Design for Manufacture and Assembly. Di sini perbedaannya di waktu yang dihabiskan untuk perakitan. Untuk real time perakitannya kita membutuhkan waktu sekitar 7.995 menit. Sedangkan perakitan menggunakan DFMA yaitu kita membutuhkan waktu 7.932 menit. Serta di sini juga ada hasil dari efisiensi perakitan. Yang pertama kita menggunakan rumus persamaan jumlah porsi dikali jumlah teoretis dibagi total waktu perakitan. Jadi di sini jumlah porsinya adalah sejumlah 15 serta jumlah teoretisnya kita ada 22.
22 dan waktu perakitannya 7.995. Kita menggunakan real time. Hasil perhitungan ini disediakan dari F5 menunjukkan bahwa ada 22 bagian teoretik secara total. Menginvestasikan 3.600 detik dalam produksi sensor adalah upaya yang efisiensi produksi perakitan adalah 0,041 atau sebesar dengan 4,1% dari efisiensi. Jadi kesimpulannya, yang pertama dari hasil proses perakitan yang digunakan dalam produksi desalinasi air laut, tangki pemanas, rangkai meja, dan panel serta ulur yang berfungsi sebagai sambungan pengelitrikan. Yang kedua, produk dirakit baik secara manual maupun otomatis. Produksi berbagai komponen dalam rakitan destilasi air laut ini tidak ideal karena peralatan yang tidak memadai. Yang ketiga, instrumen desalinasi air laut dengan jumlah komponen teoritis 22 unit dan waktu praktis keseluruhan 7.930 detik memiliki efisiensi perakitan 4,1%. Yang terakhir, kita ada referensi dari sumber penelitiannya. Bisa dilihat tinjauan tentang kemajuan dari Frank P. Benham dan M. B. Safi, Saudara Cantik P. Alfred C. Tivender. Terima kasih, mungkin sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.